Kita coba lanjutkan ya mengenai pembelajaran yang kemarin. Nah, kita coba masuk ke pembahasan mengenai konsonan ya. Konsonan ada dua ya Rebun, konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Kemarin kita sudah bahas mengenai konsonan tunggal ya. Kita akan coba flashback. Yang pertama ini bentuknya seperti ini ya, seperti siku. Namanya apa? Namanya adalah giok. Ya, bentuknya seperti ini. Namanya adalah giok. Di sini ya, kalau namanya giok berarti di awal berbunyi G. Ini teman-teman. Kalau posisinya di akhir tuh di bawah ya. Jadi huruf ini posisinya di bawah. Di mana Sam kayak gini? Nah, ini kan huruf terakhirnya giok ya. Ini juga sama nih, huruf terakhirnya giok nih di bawah. Per suku kata ya, suku kata ketiga atau huruf ketiga itu yang di bawah, itu namanya adalah yang di akhir. Nah, ini di akhir. Dia bunyinya adalah K ya, Robun. Kalau di awal, ini kan di awal nih, ga. Nah, ini juga di tengah kayak gini. Di tengah tuh berarti di suku kata kedua ya, Robun. Maka dia bunyinya tetap G. Contohnya ini. Nah, ini kalau posisi di awal dia bunyinya adalah G ya, Robun. Ini kan giok ditambah dengan A. Berarti kita bacanya adalah ga ya, Robun. Setelah ga, belakangnya ini dibaca apa? Diget ditambah dengan A. Berarti dibaca da. Seperti ini. Kada. Ya. Kemudian selanjutnya yang ini ada lagi hak. Ya, ini kan di tengah nih. Yang tengah tuh maksudnya yang ini. Kalau yang ini, yang giok di akhir. Ya, ini giok di akhir. Dibacanya K. Berarti hak. Setelah hak, giok ditambah dengan yo. Berarti yo. Seperti ini. Hak yo. Nah, yang di akhir tuh yang ini, Yorobun. Nih ya. Ini ada hang ditambah dengan guk. Nah, guk itu yang giok di akhir nih. Bunyinya adalah K. Jadi han, guk. Seperti ini ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Jadi teman-teman cukup hafalin namanya aja sebetulnya. Oh, ini bentuknya seperti ini. Namanya giok. Di awal berbunyi G, di akhir berbunyi K. Nanti penjelasannya seperti itu ya kalau diminta untuk hafalan. Kemudian yang ini. Ini kebalikannya dari giok bentuknya ya. Karena kan singkunya di atas. Kalau ini sikunya di bawah. Seperti huruf L. Namanya adalah nien. Ingat-ingat ya. Namanya nien. Berarti kalau nien tuh di awal N, di akhir N gitu ya. Jadi NN. Artinya dimanapun posisinya ya dia bunyinya N. Nah ini seperti kotak tapi hilang sebelah. Namanya adalah diget. Ya. Namanya adalah diget. Kalau diget berarti di awal berbunyi D. Di akhir berbunyi T. Di awal tuh di mana Sam? Ini di depan ya Rebun. Ini kan di depan nih. Huruf pertama ya. Ini huruf pertama. Ini dibacanya D ya Rebun. Nah ini juga sama. Ini di tengah hitungannya. Karena dia suku kata kedua ya Rebun. Nah huruf pertama. Maka ini diget dibacanya tetap D. Kalau yang di akhir. Yang ini di bawah. Ini kan diget. Vokal E. Sama lagi diget. Nah diget yang di akhir ini dibacanya adalah T. Seperti itu ya. Jadi kalau posisinya di bawah kayak gini. Itu bunyinya berubah menjadi T. Sesuai namanya ya. Kemudian ada lagi real. Nah, real berarti R dan L. Jika di awal bunyinya R, jika di akhir bunyinya adalah L. Seperti itu. Menyesuaikan ya. Nanti kalau misalkan namanya, kalau nama Anda misalkan diawali dengan huruf L ya, tetap pakainya real. Seperti itu. Cuma nanti realnya itu biarpun posisinya di awal dibacanya tetap L. Kayak kemarin ya, namanya misalkan Lubna. Kemudian namanya Lala misalkan. Kemudian ada lagi namanya Lisa, ya itu kan huruf awalannya wajib pakai real ya Robun, karena tidak ada huruf L selain real seperti itu. Yang kotak ini bunyinya apa? Bunyinya adalah miem. Kalau miem berarti di awal M, di akhir M. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Kemudian biep di awal B, di akhir P. Seperti itu. Ini di awal nih huruf pertama B, ya, B ditambah dengan A dibaca ba, terus jet. Di awal bunyi J, ditambah dengan vokal I, jadinya baji dibacanya kayak gitu ya. Kalau di akhir bunyinya adalah P, jadi ini biep, vokal A terus biep, jadi dibacanya bab. Seperti itu ya Robun. Kemudian ada lagi yang ini bentuknya seperti apa ini ya, seperti huruf Y tapi terbalik. Dia namanya adalah siot ya Robun. Kalau siot berarti di awal S, di akhir T. Seperti itu ya, siot di awal S, di akhir T. Kemudian yang lingkaran. Lingkaran ini namanya adalah iyeng. Ingat-ingat ya, lingkaran ini namanya adalah iyeng. Iyeng dibaca eng. Oke, kita baca eng apabila posisinya di A, di akhir. Di akhir itu di mana, Sam? Yang masih belum paham, di akhir itu yang di bawah yang ini. Nih, ini kan paling bawah nih. Ini namanya di akhir. Kalau di sini ini namanya di tengah ya, Robun. Kayak gini. Yang ini namanya di awal.
Nah, ini kan nggak dibaca ya, karena dia sebagai pasangan daripada huruf vokal. Yang ini juga sama, kenapa kok nggak dibaca? Karena sebagai pasangan huruf vokal. Nah, kalau yang di bawah seperti ini kan iyeng terus ya. Nah, ini kan langsung tuh jadi vokal ya. Terus tambah lagi iyeng di bawah. Iyeng yang di bawah ini dibaca eng. Makanya kita bacanya iyang. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya sama ya. Jit mengikuti berarti di awal J, di akhir T. Ciet di awal CH, di akhir T. Kiek di awal KH, di akhir K. Tiet di awal TH, di akhir T. Piep di awal P. PH ya, di akhir P. Kemudian yang agak berbeda lagi adalah yang hiet. Ya, hiet ini di awal berbunyi H, tapi jika posisinya di tengah seperti ini dan di akhir itu dia diabaikan teman-teman atau dibaca samar. Kayak gitu. Contoh ini tulisannya gongbuhada. Tapi teman-teman nanti membacanya adalah gongbuhada. Gongbuhada. Ya, jadi H-nya samar, tidak jelas ya, Robun. Kalau H dibaca jelas itu posisinya hanya saat di awal. Contohnya ini. Hangguk. Jadi H-nya jelas ya. Hangguk. Ya. Seperti itu. Kalau posisinya di akhir kayak gini. Ini bukan johda, tapi dibacanya coda. Saya ulangi, dibacanya bukan johda, tapi joda. Seperti itu. Saya rasa bisa dipahami ya, Yorobun. Ada yang sudah hafal? Halo? 11. Insya Allah hafal. Hafal ya, Mas Iqbal ya. Paling enggak 5 orang lah ya. Kita coba yang sudah hafal dulu. 5 orang siapa yang sudah hafal? Sok sampaikan. Kita coba tes hafalannya. Coba Kak, coba. Oke, Mas Iqbal bisa? Coba deh. Oke, mau ditunggu ya, Mas Iqbal. Aduh, bentar ya, ini nge-lag. Naruhnya di mana ya? Lupa saya semalam. Naruhnya di mana ya? Hmm, 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 hmm. Aduh, sebentar ya. Ya Robun, saya cari dulu kok lupa ya saya naruhnya ya. Ini di materi kelas dasar dia ya ternyata. Oke, 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 oke. Oke, Mas siapa? Mas Iqbal ya. 5 orang Oke ya Kak. Robun untuk kita coba tes dulu. Nanti kalau misalkan sudah oke ya, yang lainnya nanti menyusul ya, bisa mengikuti. Sudah ada 15 orang yang bergabung. Oke, mau ditunggu Mas Iqbal. Yang cepat ya jawabnya. Ya, Ya, siap. Mas Iqbal, silakan dari atas. Itu kayak tadi apa ya? Kayak nama dulu apa gimana? Iya, namanya dulu. Itu Nian. Terus Huruf depan N di penjelasannya. belakang N. Oke, di awal dibaca Yang N, bawah di akhir dibaca N. N. Yang ini. Diget. Di bawah Hmm, di depan dibaca D, di akhir dibaca T. betul, yang ini. Real. Di depan R, di belakang L. Ya, yang kotak. Niem. Niem. Di depan M, di belakang M. Ya, betul. Yang ini, Mas Iqbal. Jiot. Di depan J, di belakang T. Ciet. Ya, Di depan CH, di belakang T. yang Ciet. ini. Ciet. Di belakang depan CH, di belakang T. Yang ini. Ciet. Itu kiek. Kiok. Kiek.
di depan K, di belakang K. Di depan KH, di belakang K ya. Yang ini. K ya. Piep di depan PH, di belakang P. Oke, yang ini. Biop di depan B, di belakang P. Oke, yang ini. Siot di depan S, di belakang T. Yang ini. Hiet di depan H, belakang T. Kalau enggak disamar. Iya, di belakang dan di tengah tidak dibaca ya atau Ya, samar. Yang ini. jadi baca. Biop depan B, belakang P. Yang ini. Itu siot depan S, belakang T. Yang ini. Hiet di depan H, belakang T. Kalau enggak samar. Ini. Yang dibaca eng kalau di akhir ya, Iya, di bawah. betul. Oke, habis ya. Yang vokal ini masih ingat ya? Ingat Kak, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Oke, Mas Iqbal, terima kasih. Yang sudah siap siapa? Mas Deden Bagus. Mas Bagus ya? Mas Bagus masih ingat? Masih Sam. Siap. Coba Mas Bagus mulai dari sebentar. Nah, dari sini Mas Bagus dari bawah ya. Ini yang bulat. Iyeng. Di awal Jelas. kali baca, di akhir eng. Ya, di akhir dibaca Eng. 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 Bukan eng, eng. Ini ya. Saya- Ini apa ini? Hiet. Penjelasannya? Di awal H, di akhir nggak dibaca atau samar. Oke, betul. Yang ini? Siot. Di awal S, di akhir T. Yang ini? Biep. Di awal B, di akhir P. Iya, betul. Yang ini? Atas. Piep. Di awal PH, di akhir P. Oke, yang ini? Biep. Di awal B, di akhir P. Yang ini? Siot. Di awal S, di akhir T. Yang ini? Hiet. Di awal H, di akhir nggak dibaca atau samar. Oke, betul. Yang ini atas. Jiet. Di awal J, di akhir T. Yang ini? Ciet. Di awal CH, di akhir T. Yang ini? Tiet. Di awal TH, di akhir T. Yang ini? Kiet. Di awal KH, di akhir K. Betul. Yang ini? Nian. Di awal N, di akhir N. Yang ini? Diget. Di awal D, di akhir T. Yang ini? Real. Di awal R, di akhir L. Yang kotak? Miem. Di awal M, di akhir M. Iya, betul. Habis ya? Vokalnya masih ingat ya? Masih inget Sam? Oke, terima kasih buat Mas Bagus. Masih Ya. ingat ternyata. Sam, kok di aku nggak kelihatan layarnya? Kak Yunda, coba di-refresh ya. Teman-teman yang lain kelihatan nggak layarnya? Layar saya tadi. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Kelihatan, ini Sam. yang angkat tangan lagi siapa nih? Mas Rais ya? Oke, silakan angkat tangan ya. Kalau iya, boleh keluar dulu terus nanti join lagi ya. Oke, Mas Rais, kita cuma butuh 5 orang dulu ya, Yorobo. Nanti sisanya bisa di akhir. Mas Rais, halo Mas Rais. Halo Mas Sam, Ya, silakan Mas Rais dari bawah yang kotak. miem Terus di penjelasannya. awal M, miem. Mas Sam, Penjelasannya gimana? Miem di awal. di awal M, di akhir M. Betul, atasnya. Real di awal R, di akhir L. Betul, terus. Diget di awal D, di akhir T. Ya, terus. Nien di awal N, di akhir N. Betul. Kemudian yang ini dari atas, Mas Rais. Jiet di awal J, di akhir T. Terus, Terus ciet di awal CH, di akhir T. lanjut. Terus tiget ya Bos Sam. Ini apa ini? Yang ini. Ini Tiget. tiep. Out. Tiep. Ini namanya awal- tiep, berarti di awal TH, di akhir T. Yang ini Tiet. ini Itu kiek ya. yok. Kiek. Di awal AH, di akhir T. Iya, betul. Nanti hafalin lagi, itu mirip-mirip soalnya ini. Itu piep. Hmm. Di awal P, di akhir Ya, di awal PH, di akhir P gitu ya. Iya. Ini. itu biep. Di awal B, di akhir P. Yang ini. Terus selanjutnya siot. Di awal S, di akhir T. Yang ini. Itu hiet. Di awal, di tengah agak sama, di akhir H. Kebalik.
Kebalik ya. Di awal dibaca Balik H, H di akhir atau di tengah tidak nggak dibaca samar. atau samar. Oke, benar. Yang ini yang lingkaran. Mas Rais, Itu iyeng. penjelasannya dibaca. Itu di awal atau di tengah samar, di akhir dibaca. Oke, jadi yang lingkaran ini di awal dan di tengah tidak dibaca. Kalau di akhir dibaca kayak gitu ya. Siap, Oke, Sam. Mas Rais, terima kasih. Hafalin lagi ya, Mas Rais. Siap, Sam. Kemudian siapa nih? Mas Sohib sudah hafal? Insya Allah, Sam. Udah hafal ya. Coba Mas Sohib mulai dari bawah, yang lingkaran. Iyeng. Di awal dan di tengah samar, di akhir berbunyi eng. Mas Sohib deketin lagi audionya ya. Suaranya jauh. Ya, Yang ini Iya, penjelasannya. dibaca H di tengah dan di akhir tidak dibaca rasa samar. Yang ini. Di awal S, di akhir T. Oke, yang ini. Iya, di awal P, di akhir P. Iya, betul. Yang ini paling atas. Iya, di awal PH, di akhir T. Iya, betul. Yang ini. Jiat, di awal C, di akhir T. Yang ini ada ujungnya sedikit. Jiat, di awal CH, di akhir T. Yang ini. Jiat, di awal T. PH, di akhir T. Ini namanya tiet ya, bukan ciet ya. Kalau yang ini ki. Kiek, Ya, di awal berarti K. penyita. K. Iya, betul. Yang ini. Nian, di awal N, di akhir N. Betul. Yang ini. Tiket, di awal T, di akhir T. Betul. Yang ini. Real, di awal R, di akhir L. Yang ini kotak. Miem, di awal M, di akhir M. Betul, udah habis ya. Terima kasih Mas Sohib ya. Terakhir Reza ya. Mas Reza udah hafal belum? Insya Allah, Sam. Hafal ya. Ada 10, ada 16 orang bergabung ya. Mas Reza, mulai dari atas silahkan dibaca. Nien di depan baca N, di belakang N. Ya, yang ini. Diget di depan dibaca D, di belakang dibaca T. Terus lanjut. Real di belakang di depan dibaca R, di belakang dibaca L. Terus Miem di belakang dibaca M, di depan M. di depan M, di belakang M gitu ya. Depan dulu ya. Ini. Jiet di depan dibaca J, di belakang dibaca T. Yang ini ada ujungnya. Ciet di depan dibaca CH, di belakang dibaca T. Yang ini. Miem Ini ti. tiep Tiet. di depan Tiet di depan dibaca TH, di belakang dibaca T. Yang ini. Kiep di belakang dibaca K, di depan dibaca KH. Di depan KH, di belakang K gitu ya. Yang ini. Tiep di depan dibaca PH, di belakang dibaca P. Yang ini. Biep di depan dibaca B, di belakang PH, di belakang Iya, ini. dibaca P. Yang ini. Siep di depan dibaca S, di belakang Di akhir. dibaca T. Iya, yang ini. Hiet di depan dibaca H, di belakang atau di tengah disamarkan. Yang ini yang lingkaran. Iyeng Penjelasannya. di depan atau di tengah dibaca, di akhir gak dibaca. Hah? Kebalik. Di depan dibaca, di tengah atau di belakang samar. Ini yang lingkaran. Iyeng di tengah atau di depan samar atau nggak dibaca, di akhir dibaca. Iya, dibacanya apa? Iyeng. Nah, iyeng ini dibaca jika posisinya di akhir. Kalau di depan dan di tengah itu ya nggak dibaca karena kan sebagai pasangan ya. Oke, habis Mas Reza hafalin lagi ya.
Oke, teman-teman yang lain yang merasa nanti belum store hafalan, jangan keluar dulu ya di akhir meet. Kayak kemarin ada yang keluar, jangan keluar dulu ya. Jadi teman-teman nanti store dulu hafalannya, baru kita bisa untuk meninggalkan meet seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin sudah saya minta untuk Anda isi. Ini cara mengisinya gimana? Cara membacanya. Udah diisi belum? Yang ini. Yang sebelah sini, sebelah sini. Sudah diisi belum ya, Robon? Halo, Diisi sudah maksudnya diisi? pelafalannya kayak. Iya, cara bacanya gimana kayak gitu. Sudah belum? Oh, cara bacanya. Sudah. Sudah, ada yang belum? Sudah, Sen. Sudah semua ya. Oke, kita coba mulai dari siapa nih? Sebentar, saya coba berbagi layar lagi. Oke, saya mulai dari Mas siapa nih? Mas Nur Fauzi. Halo Mas Fauzi. Ya, Sen. Mas Fauzi, ini dibaca gimana? Yang ini. Nanen. Ya, dibacanya adalah na, kemudian nen. Seperti ini. Cara bacanya gimana sih, Sam? Yang pertama ini. Suku kata pertama, ini kan nien ya. Nien ditambah dengan vokal A, kita baca na, seperti ini. Kemudian yang ini nien, tambah dengan vokal E, ini ya. Ditambah dengan nien lagi di akhir. Kan bunyinya N semua ya. Mau di awal, mau di tengah, ini N ya. Bunyinya adalah N. Makanya kita bacanya adalah na, nen. Jadi mengejanya itu nanen. Seperti itu. Bisa ya, Mas Fauzi? Yang ini, Mas Fauzi lanjut. Dibacanya gimana? Jadi? Ganeyong. Hah? Ganyong. Ganeyong. Suku kata pertama ini kan giok dengan A dibaca ga, betul ya? Yang ini huruf pertamanya apa? Suku kata kedua itu huruf pertamanya adalah nien, berarti N. Terus huruf keduanya apa? Vokal E. Terus ada yang di akhir bunyinya Eng. Ya, berarti gimana dibacanya? Ganong. Ganeng, betul. Bukan ganiong, tapi ganeng. Ya. Jadi dibaca langsung ga tambah dengan neng. Seperti itu. Oke ya, Robun? Bisa, Mas Fauzi? Insya Allah bisa, Mas. Lanjut, yang ini, Mas Fauzi. Ya, betul ya. Suku kata pertama kita bacanya adalah dari kiri, ini dari giok. Ya, giok kan berarti dibaca G. Setelah giok, sampingnya itu ada vokal A. Ini ya, giok tambah vokal A dibaca ga. Ditambah dengan nien di akhir. Maka kita baca N. Gan. Setelah gan ditambah dengan ini, suku kata kedua. Jiet. Di awal dibaca J. Tambah dengan vokal A. Ja. Ditambah dengan iyeng. Di akhir dibaca Ganjang. Ini ya, kanjang. Oke, dibacanya jadi kanjang. Seperti itu. Bisa ya, Robun, untuk cara membacanya? Ada pertanyaan mengenai cara mengejanya? Enggak ada sih. Cukup jelas ya. Nanti lebih jelas lagi di bawah, teman-teman. Di bawah nanti kita jelaskan gimana sih cara baca yang benar, ngurutinnya yang mana. Oke? Selanjutnya, saya minta tolong sama Mas siapa nih? Yang tadi belum siapa ya? Mas Akbar Aditya Rizky. Iya, ini aku Sam. Siapa ini namanya? Kak siapa? Aku ganti Yunda. Oh, Kak Yunda. Ganti akun Google. Soalnya penuh kayaknya. Oh, oke. Silakan Kak Yunda. Kayaknya penuh. Kak Yunda udah diisi belum? Ini. Yang diget. Udah ya. Oke, Kak Yunda, ini suku kata pertama dibaca apa? Itu dan. Oke, betul ya. Dibaca dan ya, Robun. Kenapa dibaca dan? Karena huruf pertamanya itu kan diget. Diget di awal dibaca D, yang ini, teman-teman. Terus tambah dengan samping kanan vokal A, ya. Terus ke bawah ini ada nien, berarti dibaca dan. Setelah dan, sampingnya dibaca apa, Kak Yunda? Sin. Ya, betul. Sampingnya dibaca shin. Kanshin kayak gini ya. Silakan yang lain diisi. Yang ini Kak Yunda lanjut. Gamdok. Ya, betul ya. Gamdok dibacanya ya, Robun. Kayak gini ya. Suku kata pertama dibaca gam ditambah dengan yang akhirnya adalah dok. Kalau ini bentuknya ke bawah ya. Jadi dari atas tengah ke bawah cara ngejanya. Jadi pokoknya dimulai dari konsonan, vokal ke konsonan lagi kayak gitu. Oke.
Kemudian yang ini Kak Yunda dibaca. Deta atau detda ya? Ya, dibacanya nanti sesuai aturan baca itu deta. Kalau tulisannya Deta. deda ya, tapi kita bacanya nanti deta. Deta ya. Deta seperti ini. Ini nanti digetnya itu berubah jadi sang diget. Ya, makanya dibacanya jadi ta. Nah, itu ini lebih lanjut dibahas ada di bawah, teman-teman. Terima kasih Kak Yunda. Selanjutnya Arkana Ikron siapa ya? Mas Sudi apa ya? Siapa? Mas Sudi ya namanya ya? Mas Arkana Ikron ya? Sardi. Sardi. Oke. Namanya bisa diganti nggak? Ya, nanti Mas lagi di luar. Oke. Soalnya saya kadang nggak hafal ya. Mas Sardi, sudah diisi belum di rumah? Udah. Silakan dibantu baca. Yang mana? Yang ini. Oh, itu Gimana? Ini dulu. Dua huruf. Ini huruf apa? Huruf pertamanya. Oh, R. Ya, berarti real dengan A dibaca. Rion ya. Ra. Rayo. Setelah ra, yang ini. Raol. Raon. Itu N kan? Miem, io, dan n. Jadi ngurutinnya itu dari miem dulu, vokal io, diakhiri dengan n. Miem dibaca m, vokal io, terus diakhiri dengan n. Itu dibacanya gimana ini? Oh, Ramion. Ya, ramyon. Yang ini da. Dari Mi. Ya, betul. Terus yang ini, Mas Sardi. Gal Bi. Iya, betul. Gal Bi. seperti ini ya. Oke, Mas Sardi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Mas Vicky ya. Halo Mas Vicky. Halo. Sudah diisi? Sudah. Silakan dibantu baca. Majimak. Iya, betul. Udah lancar ya. Kemudian yang ini Mas Vicky. Mamuri. Iya, betul. Yang ini dibacalah mamuri ya, Robun. Mamuri. Seperti ini. Ngejanya gimana? Ngejanya per suku kata ya. 1, 2, 3 kayak gitu. Ini? Mam. Iya, betul. Mam. Oke, makasih Mas Vicky ya. Selanjutnya siapa nih? Girl A ini siapa tadi namanya? Kemarin? Mas Mono, angkat tangan. Kenapa Mas Mono? Oke, girl A ini siapa namanya? Halo Yorobun. Saya lupa ya namanya. Kemarin siapa ya? Mas siapa? Oke, lanjut ya. Dia nggak bisa ngerespon. Mas Jody, halo Mas Jody. Mas Jody? Oke, ini Wanto, Mas Wanto. Halo Mas Wanto. Dengar nggak Mas Wanto? Iya, halo Sam. Ya, itu nama Anda di Google Meet-nya itu Girl A ya. Oh iya belum Iya, diganti Sam. itu. Oke, Mas Wanto silakan dibantu baca. Baji. Ya, betul. Baji. Sudah hafal ya cara membacanya ya? Iya. Nah, ini Mas Wanto. Babo. Ya, babo, betul. Nah, ini Mas Wanto terakhir. Bab. Ya, dibacanya adalah bab. Bab artinya apa Mas Wanto? Nasi. Iya, betul. Sudah masuk ke kosakata juga ya. Terima kasih Mas Wanto. Iya. Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Kak. Ya, Mas Iqbal dibaca. Mana itu yang sada? Ya, sada ya. Terus. Sada. Hmm. Hosa. Apa? Hosa. Ganhosa. Ya, Hosa. Ganhosa kayak gini. Ya. Hanya dibaca.
Ganosa berarti ya. Iya, maaf. Ganosa ya. Nanti Ya, bisa jadi Ganosa. niennya malah gabung ke sono. Jadi Ganosa Iya. kayak gini. Ya. Hanosa. Iya, Nah, itu bukan Ganhosa tapi Ganosa. Seperti itu. Ya, ini Ganosa. terakhir. Mat. Ya, betul. Dibacanya adalah mat kayak itu. Terima kasih Mas Iqbal ya. Siap. Sudah lancar membacanya ya, Robun. Mas Jody, halo. Halo Zem. Ya, Mas Jody dibaca. Yang mana Zem? Nah, ini. Adit. Betul ya. Adit seperti itu. Kemudian? Sauda. Iya, betul. Sangsiot dibaca S ya. Terus tambah dengan vokal asa, tambah dengan vokal U, kemudian diakhiri da seperti ini, sauda. Nah, ini terakhir dibaca apa? Yang-nya di akhir dibaca? Yang. Iya, betul. Dibacanya yang seperti ini. Artinya domba ya. Terima kasih Mas Jody. Kak Lela, halo. Iya. Kak Lela. Kak Lela nggak bisa ngerespon ya. Mas Mono. Halo Mas Mono. Ya, Mas Mono silakan dibaca. Jongmal. Suaranya jauh Mas Mono. Jongmal Zem. Ya, jongmal betul. Kayak gini ya, ini 3 huruf dibacanya jong ya Robun. Kemudian yang ini Jalja. jalja betul ya. Kayak gini. Terakhir yang ini Ita. itta betul ya. Itta kayak gini. Bukan itda tapi itta. Nanti berubah bunyi digetnya itu jadi sang diget. Jadi makanya dibahasnya adalah T, Ita, kayak gitu. Terima kasih Mas Mono. Selanjutnya Mas siapa nih yang belum? Mas Fauzi udah tadi. Kemudian ini official siapa namanya? Mas Sudi ya? Mas Sudi halo? Siapa sih ini namanya ya? Aduh. Lupa saya juga ya. Siapa lagi nih? Mas Rais? Mas Rais sudah belum ya? Belum ya? Siapa yang belum? Ya, Mas Rais silakan. Dibaca Mas Rais. Udah, Sam. Sudah. Ya saya baca Apa aja lagi? ya. Ini dibacanya adalah cada ya, Robun. Silakan diisi. Cada seperti ini. Kemudian ada lagi ini garuchida Garu- ya. Kita baca ga re chi ya, bahasa chi. Kemudian diakhiri da kayak gini. Garuchida artinya mengajari ya, teman-teman. Kemudian ada lagi yang ini terakhir itu dibacanya miot ya. Miem, yo dan ciot di akhir dibaca t. Jadi miot. Miem, yo seperti ini. Miot ya. Ini kalimat tanya artinya berapa ya Robun, menanyakan satuan. Kemudian yang ini namanya kiek ya. Yang pertama ini dibaca gimana? Berarti kalau di awal kh sama dengan vokal o berarti ko seperti ini. Diakhiri dengan piep. ph tambah dengan i jadi ini. Kopi ya. Ini tulisannya keopi tapi dibacanya kopi. Kayak gitu. Yang ini lanjut kita bacanya jadi keike ya. Hai, siapa ini yang audionya nyala? Silahkan di mute dulu. Oke, ini KH tambah dengan E, K, kemudian I, kemudian ke. Keike artinya kue, teman-teman ya. Kemudian ada lagi buok. Ini bu. Kemudian ok. Kayak gini, buok. Ya. Artinya dapur. Kemudian ada lagi tada. Ini kan tiet ya, Hirobun. Kalau tiet berarti di awal dibaca TH. Di TH. Kemudian ditambah dengan A ya. Ta seperti ini. Diakhiri dengan da, diget dan A. Tada. Oke. Kemudian ada lagi tentenada. Ini ya. Ada. Kayak gini. Tentenada. Silahkan sambil diisi. Kemudian yang ini dibacanya adalah mit.
Kayak gini. Artinya percaya ya. Kemudian ada lagi yang piep. Piep itu berarti gimana? Di awal dibaca PH, kemudian diakhiri dengan diget dan vokal O. Podo. Ini ada O-nya ya. Podo kayak gini. Artinya anggur. Kemudian ada lagi kanpan. Ya. Ganpan seperti ini. Kemudian ada lagi Bogo Shipta ya. Bogo, kemudian Shipta. Oke, terakhir di hiyat ya Robun. Hiyat dibaca H jika posisinya di awal. Berarti yang ini dibacanya apa? Ini dibacanya H, jelas ya. Hangul. Tulisannya Hangul tapi nanti dibacanya Hangul. Kayak gitu. Kalau di aturan baca ya. Selanjutnya yang ini Gongbu. Tulisannya Hada ya. Tapi dibacanya bukan Gongbu Hada tapi Gongbu ada. Kayak gitu. Jadi dia langsung ya. Jadi dibacanya adalah Gongbu ada ya Robun. Oke, Gongbu ada kayak gini. Silakan diisi ya. Kemudian yang terakhir ini tulisannya Johda tapi kita bacanya hanya Jo. Nah, begini. Silakan diisi teman-teman yang lain. Sudah diisi belum? Dari atas boleh. Sudah diisi? Siap udah, Sen. Sudah ya. Ada yang belum? Ya kalau yang belum sampaikan ya. Nanti kita tunggu sebentar. Ya, ada 16 orang yang bergabung teman-teman di kelas malam ini. Sudah semua ya? Kak Lela nggak bisa jawab ya. Pak Wiwin mana ini? Belum datang ya. Terus Kak Yunda tadi sudah gabung ya. Oh ini Kevin aku ini Kak Wiwin. Oh, okay. Suaranya noise ya Kak Wiwin. Coba nanti headsetnya dilepas ya. Jadi suaranya ke sini tuh nggak jelas. Seperti itu. Silakan diisi ya Robun untuk cara bacanya yang benar ini ya. Sudah saya isikan. Sudah semua ya diisi? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjut ke bawah di sini mengenai konsonan rangkap. Jadi kalau di atas kita sudah belajar tentang konsonan tunggal. Sekarang kita masuk ke konsonan rangkap. Ya, kalau yang namanya rangkap berarti hurufnya ada dua ya Robun ya. Berarti kalau konsonan rangkap ya otomatis hurufnya ada dua, yaitu berupa gabungan ya Robun ya. Contohnya yang ini ya. Ini kan ada huruf giok nih. Huruf giok tapi huruf gioknya ada dua. Ya, namanya apa? Namanya adalah sanggiyok. Pokoknya kalau dua itu namanya adalah sang. Oke? Sanggiyok. Ini ya, kalau kita baca itu sanggiyok. Seperti itu. Artinya adalah huruf giok yang ada dua. Atau vokal rangkap giok. Konsonan rangkap giok. Seperti itu. Namanya sanggiyok ya. Nanti ingat-ingat. Sanggiyok ini bunyinya adalah K, teman-teman. Jadi posisinya baik itu di awal maupun di akhir. Ya, dia bunyinya adalah K. Seperti itu. Ini sesuai namanya ya. KK. Artinya dimanapun posisinya dia bunyinya K. Kemudian ada lagi sang. Ini huruf apa? Huruf diget ya. Berarti diget ada dua, namanya adalah sang diget. Kalau sang diget berarti bunyinya adalah T dan T. Artinya dimanapun posisinya dia bunyinya adalah T. Ya, sang diget ini kayak gini, bunyinya adalah T. Contohnya ini, dibacanya gimana? Dibacanya jadi tonada. Nah, jadi ini huruf sang diget di awal dibunyi T, di akhir juga bunyinya T. Tonada. Yang ini gakapta. Seperti itu. Jadi bukan gakapda tapi gakapta ya. Pokoknya akhirannya ini nanti jadinya adalah tak ya. Karena konsonan ketemu dengan konsonan. Yang belakang dibaca rangkap. Seperti itu. Yang ini tonada. Ini tetap da ya. Karena akhirannya vokal yang ini. Kemudian ada lagi sang biep ya Robun. Jadi hanya ada 5 ya. Sang giok, sang diget, sang biep. Ya, sang biep bunyinya adalah P ya. Jadi posisinya dimanapun dia bunyinya adalah P. Contoh ini.
Bapeda. Ini ya, dibunyinya adalah P. Bapeda. Oke. Kemudian Sangsiot bunyinya adalah ST ya, Robun. Di awal bunyi S, ya, di akhir berbunyi T. Contohnya ini. Ini kan di awal ya, jadi dibacanya adalah S ya, Robun. Sauda dibacanya, seperti itu. Kemudian ada lagi terakhir yang ini adalah jiot, ada 2, berarti namanya Sangji. Sangjiot bunyinya adalah C dan T. Jadi kalau di awal itu bunyinya C, kalau di akhir bunyinya T. Contohnya gini. Ini dibacanya cada. Kayak gitu. Silakan Yorobun diisi dulu untuk bacaan ininya. Ini dibacanya Gakapta. Ya, ini Tonada. Ini Bapeda. Ya, ini Sauda. Seperti itu. Kemudian cada. Silakan diisi dulu. Sudah diisi? Sudah diisi ya, Robun? Oke, Mas Adit. Mas Adit keluar masuk terus ya? Masih kerja Mas Adit? Ya, nggak bisa merespon juga ya. Sudah diisi ya, Robun? Mohon dijawab. Sudah diisi belum? Kalau sudah kita lanjutkan. Sudah, Sam. Sudah ya, oke. Kalau sudah kita lanjut ke bawah ya ini. Sebelum nanti teman-teman diminta untuk mencoba mengisi, cara bacanya gimana. Kita lanjut ke bab yang kedua itu bunyinya adalah suku kata ya. Jadi di sini ada yang pembahasan mengenai suku kata ya, Robun. Untuk bisa mengeja ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengeja kalimat Korea. Jadi gimana sih cara baca yang benar tuh kayak gitu. Yang pertama ini ya, kita harus paham dulu mengenai pola katanya. Pola kata itu dalam bahasa Korea ada kurang lebih sekitar 4 ya yang bakal kita sampaikan. Yang pertama, urutannya itu dari konsonan, dari kiri. Ya, ingat-ingat dari kiri. Mengejanya ya, per suku kata itu. Dari kiri ditambah dengan ke vokal. Konsonan tambah dengan vokal. Dari kiri ke kanan, kayak gini. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Ini dan ini. Ini kan satu kata ya. Sada, kayak gitu. Oke. Nah, suku kata pertama, ini kan ada 2 nih. Jadi per suku kata itu terdiri dari 2 huruf. Minimal 2 huruf. Ya. Bisa itu vokal, bisa itu konsonan tambah dengan vokal. Kalau di sini kan konsonan ditambah dengan vokal. Contohnya ini. Huruf suku kata pertama kan siot ditambah dengan a. Ya, jadi kita baca sa seperti ini. Kemudian setelah sa ditambah dengan da. Diget ditambah dengan a. Jadi kita mengejanya seperti ini. Ini dibaca sa, ya, s dengan a. Kemudian diget dengan a dibaca da. Seperti itu. Jadi kita mengejanya dari kiri ke kanan. Ini suku kata pola kata pertama. Seperti itu. Jadi ngejanya itu dari kiri ke kanan. Yang pertama ya, Robun. Oke. Contoh yang ini. Yang ini saya minta tolong siapa nih? Mas Sudi. Halo Mas Sudi, ada nggak? Siapa lagi ya? Mas Adit, halo Mas Adit. Oke, Mas Adit, dibantu baca yang ini. Silakan. Ya, dibacanya adalah sa, kemudian u, tambah dengan da. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi suku kata pertama dibaca sa, s dengan a, tambah dengan vokal u, ditambah diakhiri dengan diget dengan a. Jadi dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Ini atas bawah ya. Pokoknya ini satu huruf, dia namanya vokal u langsung. Jadi yang ini dibaca da. Sauda, seperti itu. Bisa dipahami ya, Robun, untuk pola kata pertama, dari kiri ke kanan membacanya, mengejanya. Bisa ya? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke bawah, yang pola kata kedua.
Pola kata kedua untuk cara mengejanya itu mulai dari konsonan ya, dari kiri ditambah dengan ke kanan ke vokal, kemudian ke bawah teman-teman. Ya, jadi dari kiri ke kanan ke bawah mengejanya. Jadi ada 3 huruf di sini. Kalau tadi kan ada 2 huruf. Kalau sekarang di pola kata yang kedua itu ada 3 huruf. Kiri ke kanan ke bawah mengejanya. Contoh kalimatnya yang ini. Huruf pertama itu adalah biep. Biep di awal berbunyi B, ya. Kemudian setelah B ditambah dengan vokal O. Nih, dari sini diakhiri dengan real di akhir, dibaca L. Kalau kita baca gimana? Bol. Ini dibacanya bol ya. Kalau tulisannya mungkin beol kayak ini ya, tapi kita bacanya adalah bol. Seperti itu. Silakan. Jadi pahami teman-teman untuk yang 3 huruf dari kiri, ya, dari sini dari biep tambah dengan vokal O. Ya, O samping diakhiri dengan real. Real di bawah kan dibacanya adalah L. Jadi kita bacanya bol. Kemudian yang terakhir yang ini. Ini saya minta tolong siapa nih? Siapa ya? Mas Reza ini dibacanya apa? Nyalain audionya ya, Mas Reza. Oke, nggak bisa ngerespon ya. Jadi dibacanya adalah BEM. Kayak gini ya. Dibacanya adalah BEM. Biep, di awal dibaca B, kemudian ini ada AE. Ya, ini kan AE ya, teman-teman, huruf vokal rangkap. Kemudian diakhiri dengan miem, dibaca M. Jadi kita bacanya adalah BEM. Seperti itu. Oke? Ada 2 ya, sudah kita pelajari dari kiri ke kanan mendatar ya Robun. Kemudian ada lagi dari kiri ke kanan ke bawah, itu yang 3 huruf. Kemudian untuk yang nomor 3 itu cara membacanya lagi adalah dari atas ke bawah. Ya, artinya dia menurun. Mungkin suku katanya itu terdiri 2 huruf atau 3 huruf. Jadi menurun. Semuanya itu menurun dari atas ke bawah. Dari atas ke tengah ke bawah. Contohnya ini. 2 huruf seperti ini. Ini dibacanya gimana kalau kita baca? Adalah KH ditambah dengan, nah nggak mau dia ya. Jadi ini teman-teman bacanya langsung KH ditambah dengan O, jadi dibacanya ko. Seperti itu. Ay. Sebentar ya Robun, saya rewind dulu. Oke, ini ya. Jadi yang ini dibacanya adalah KH ditambah dengan vokal O, ko, seperti itu. Yang ini diget ya di awal, kemudian dibaca dengan vokal rangkap U dan I. Maka kita bacanya dwi, seperti itu. Silakan diisi. Ko, kemudian yang ini dwi. Seperti itu ya Robun, untuk penjelasannya. Nggak bisa diketik ya, jadi agak sulit karena dia error. Oke, selanjutnya yang bawah ini dia menurun ya, dari konsonan ditambah dengan vokal ditambah dengan konsonan lagi. Jadi paling bawah itu konsonan lagi. Ada 3 huruf seperti ini. Ini ya kalau kita eja berarti dari S dulu. S di atas tambah dengan vokal O bawah, ya diakhiri dengan nien di akhir. Jadi kita bacanya gimana 3 huruf ini? Dibacanya adalah son. Kayak gitu ya. Yang ini juga sama nih, dari giok dulu di atas ya. Paling atas kan giok nih. Ditambah dengan vokal rangkap U dengan O dibaca wo, jadi guo. Diakhiri dengan nien. Jadi kita bacanya adalah guon. Seperti itu. Jadi pahami ya Robun untuk 4 pola kata cara membacanya. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, silakan. Ada Kak. Kak, tadi mengenai sangsiot ya. Oke. Sangsiot kan itu berarti di awal S, di akhir T kan ya. Betul. Nah itu saya pernah lihat isoyo kan ya. Itu kan S-nya di suku kata pertama SS sangsiot itu kan. Itu bacanya itsoyo apa isoyo itu, Pak? Dibacanya isoyo. Isoyo kalimatnya seperti ini ya. Bentar, saya coba cek dulu. Iya. Kalau isoyo itu kan dia berubah. Maksudnya berubahnya itu naik. Nanti ada di aturan baca teman-teman ya. Jadi untuk cara membacanya, Ya,
dibacanya isoyo karena dia nanti siotnya itu sang siotnya naik seperti itu. Nah, isoyo tuh tulisannya kayak gimana sih, Sam? Kayak gini, teman-teman. Tulisannya kayak gini ya. Kayak gini kan tulisannya. Benar Iya, nggak? Sam. Kayak Iya, gini iya. ya. Nah, ini nanti di aturan baca, di bacim itu kita jelasin. Jika ada huruf konsonan, posisinya di akhir, ini kayak gini. Ini kan di akhir ya, konsonan di bawah ya. Bertemu dengan huruf vokal di sampingnya, maka si konsonan ini nanti naik. Jadi si sang siot ini naik. Kemana? Ke sini. Menggantikan iyang. Ya, makanya dia dibacanya bukan it oyo, tapi dibacanya berubah menjadi isoyo. Ya, seperti itu. Oke, Sam, makasih. Yo, seperti itu ya Robun untuk cara membacanya. Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di bawahnya ada teman-teman mengenai aturan baca. Kayak gitu. Mengenai cara baca yang ini, pola kata sudah bisa dipahami ya Robun? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Boleh disampaikan? Jelas ya? Jelas, Sam. Jelas ya. Yang cewek-cewek silakan nanya aja nggak apa-apa kalau misalkan masih belum jelas. Sama teman-teman yang masih pemula boleh ya nanya, nggak apa-apa. Nanti kita bantu jawab. Oke? Kalau yang sudah mahir-mahir ya alhamdulillah teman-teman. Mungkin sedikit tercerahkan ya kalau yang belajar mandiri itu kayak gitu. Ini official Indahnya Nusantara namanya siapa, Mas? Saya lupa ya. Di audionya dinyalakan coba. Nggak bisa ngerespon ya. Hei, susah kali ini ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk penjelasan ini ya. Nah ini ada lagi informasi bahwasanya not ya di bawah. Penulisan Hangul per satu suku kata maksimal 4 huruf. Ini ya. Jadi per suku kata itu maksimal 4 huruf. Minimalnya 2 huruf ya Robun. Terdiri dari bisa jadi vokal doang. Karena kan vokal sudah 2 huruf tuh. Iyong tambah dengan vokalnya. Atau bisa juga misalkan vokal gabungan. Kayak misalkan giok dengan A. Kayak gitu. Jadi minimal 2 huruf. Maksimalnya 4 huruf per suku kata. Ini contohnya ini. Ya, ini ada tulisannya ilek, nanti dibacanya hanya il. Kayak gitu. Ini juga sama. Tulisannya anet, tapi dibaca hanya an. Oke. Kemudian ada juga maneh, dibacanya hanya man. Ya, jika 4 huruf seperti ini saja, maka dibacanya hanya 3 huruf. Huruf terakhir yang di pojok sini, ini pojok ya, pojok bawah ya, itu tidak dibaca atau diabaikan. Kayak gitu. Kemudian ada lagi, jika satu kata lebih dari 2 huruf, maka huruf ketiga selalu dituliskan di bawah ini ya. Tadi kan ada yang 3 huruf teman-teman. Kalau ini bacanya dari kiri ke kanan terus ke bawah. Oke. Kalau yang ini bacanya dari atas ke tengah ke bawah. Seperti itu. Pokoknya kalau ada lebih dari 2 huruf, misalkan ada 3 huruf tadi ya. Nah, huruf yang ketiga itu posisinya selalu di bawah. Ini berarti dari kiri ke kanan ke bawah. Ini dibacanya jib, ini dibacanya bul. Ini dibacanya san. Kayak gitu. Bisa dipahami ya Robun? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa silakan ke bawah. Ini saya minta Anda isi dulu ya. Jadi buat teman-teman baik nanti yang berhalangan hadir maupun yang sekarang hadir, saya minta isi dulu. Saya beri waktu sekitar 4 menit, 5 menit lah ya. 5 menit untuk mengisi gabungan vokal ya. Jadi penggabungannya. Contohnya gimana Sam? Contohnya gini. Ini kan ada huruf giok. Oke, ini ada konsonan giok. Ketemu dengan huruf vokal A. Nah, kayak gini. Ini Anda tuliskannya itu langsung. Jadi giok ditambah dengan A. Apa yang hilang? Yang hilang iyangnya. Artinya, si konsonan ini, si huruf giok yang ada di sini, itu menggantikan posisi iyang. Kayak gitu ya. Contoh, misalkan iyangnya ada di samping, kayak gini. Ini kan iyangnya di samping ya. Dengan vokal A. Maka teman-teman penulisannya kayak gini. Jadi gioknya ada di samping. Iyangnya hilang. Langsung ya. Kemudian kalau misalkan ada iyangnya di tengah, ya, di atas kayak gini. Ini gimana nulisnya Sam? Nulisnya berarti teman-teman giok dulu sama tetap. Giok, ya Tulis giok seperti ini, kemudian ditambah dengan vokal O bawah. Nah, kayak gini jadinya teman-teman. Jadi kalau ini kita gabung dari sini, ketemu dengan ini, maka perubahannya jadi seperti ini. Dibacanya apa? Dibacanya go. Ya. Kalau misalkan kayak gini Sam,
Yang ini dengan vokal U. Gimana? Sama, teman-teman. Jadi gioknya dulu Anda tuliskan di atas, menggantikan iyang ya. Jadi iyangnya ini diganti oleh huruf konsonan. Ya. Nah, setelah giok, oke, saya hapus dulu. Giok ditambah dengan vokal U kayak gini, ya. Terus lanjut. Nah, misalkan kayak gini. Yang berarti gimana? Berarti giok dulu tambah dengan vokal G. Dibacanya G ya. Nah, ini berarti gimana? Giok dengan I. Berarti dibacanya adalah G. Seperti itu. Yang lainnya juga mengikuti ya, teman-teman. Artinya apa? Artinya Anda menggabungkan huruf konsonan ini pasangkan dengan huruf vokal. Cara memasangkannya gimana? Anda hilangkan iyangnya ya. Jadi iyang ini dihilangkan, diganti oleh huruf konsonan. Contoh ya tadi ya di atas bahwasanya ini kita masuk ke miem nih, yang kotak. Miem kalau kita gabung dengan vokal A berarti jadinya gimana? Jadinya adalah ma. Miem tambah dengan vokal A kayak gini ya. Jadi ma, miemnya posisinya di samping ya, Yorobun. Menggantikan i yang menggantikan lingkaran seperti itu. Nah, ini miem dengan vokal O, Yorobun. Ini kan ada vokal O bawah nih. Otomatis miemnya posisi di atas pindah. Sampai sini jelas untuk tugasnya? Jelas ya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Cukup, Sam. Cukup jelas ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 4 menit, teman-teman. Gabungkan ya, semuanya harus terisi seluruh kotaknya. Kalau udah nanti Anda fotoin, terus kirim ke grup ya. Ini sudah diisi kayak gitu. Oke? Silakan, saya beri waktu 4 menit dari sekarang ya, Robun.
Sudah ya Robun? Sudah diisi ya? Halo, sudah diisi belum? Sudah, Sam. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita coba lanjut ya Robun. Oke, silakan pastikan diisi sampai bawah ya. Nih, sampai selesai. Kalau sudah nanti Anda fotokan terus kirim ke grup ya, biar nggak nanti-nanti fotoin kalau yang udah diisi terus kirim ke grup bahwasanya ini sudah saya kerjakan seperti itu. Oke. Kak Yunda sudah ngirim ya. Ayo yang lain. Oke, selanjutnya kita mulai dari atas ya. Silakan ke atas lagi, pindah ke atas teman-teman. Sudah ya. Nah, tadi kan Anda sudah belajar tuh untuk cara membaca tuh. Ini dibaca nih di buku Anda ya. Silakan dibaca dulu. Ini apa dibacanya? Ini dibacanya apa ya Robun? Jadi dibacanya apa ini? Aneh. Ya, aneh ya. Latinnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ane. Ane seperti ini ya Robun ya. Artinya istri kayak gitu. Kemudian yang ini dibacanya gimana? Jadi ya gan kayak gitu. Ya gan. Bisa ya? Bisa ya Robun? Bisa ya. Silakan sampai Bisa, ke bawah. Silakan diisi dulu ya Robun. Ini dibacanya seperti apa? Silakan Anda tulis di buku Anda ya, yang sudah punya bukunya. Ini juga sama. Ini dibacanya apa? Ini bacanya apa? Ini juga sama. Gampang kok. Ya. Sampai yang paling bawah ini. Kemudian yang bawah yang vokal rangkap juga sama ya. Ini Anda isi lagi nih. Ini cara bacanya gimana? Ini kan tulisannya AE ya. Berarti gimana? AE ditambah dengan G. Nah, dibacanya adalah EG kayak gitu ya. EG, biar tulisannya AEG tapi dibacanya EG ya, Robun. Kalau yang ini berarti YG kayak gitu. Kalau ini gimana? Ini E ya, E biasa, E, kemudian no, kemudian diakhiri dengan G, energy kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini dibacanya energy, artinya energi ya. Ini lanjut apalagi dibaca seperti itu. Sampai ke bawah ya, silakan diisi. Ini untuk latihan membaca Anda. Silakan. Sudah diisi ya, Robun? Masih ngisi, Sam. Oke, masih ngisi. Silakan. Saya beri waktu 4 menit lagi ya.
Sudah? Sudah diisi ya? Oke, silakan kalau yang belum ya nanti buat di rumah ya, buat PR diisi teman-teman. Kita lanjut ke bawah ya. Ini sambil menunggu waktu sekitar 15 menit, saya coba lanjutkan. Oke, silakan di aturan baca teman-teman, sini di poin B. Itu ada aturan baca ya. Silakan dibuka bukunya. Sini ada yang namanya adalah aturan pelafalan bunyi atau biasanya disebut bacim ya Robun ya, aturan baca kayak gitu. Oke, silakan dibuka bukunya dulu ya. Sudah? Sudah semua dibuka? Sudah ya? Sudah, San. Oke. Sini teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda di buku Anda, misalkan di buku Anda ada yang salah cetak ya, misalnya cetaknya agak berbeda ya, sampaikan saja. Nah, di huruf pertama ini kayak gini, silakan dicek sama nggak? Tulisan yang ada di buku Anda sama nggak dengan yang di sini di layar? Nomor 1 Aku beda, San. beda ya. Silakan diperbaiki beda. kalau beda, disamain dengan yang di layar. Oke. Silakan. Yang poin nomor 1, teman-teman di aturan baca ini yang atas, kalau misalkan beda dengan yang di buku Anda, silakan diganti ya. Samakan dengan yang di layar kayak gini. Oke? Silakan. Nah, kita coba masuk ke aturan baca ya, teman-teman, aturan pelafalan bunyi. Yang pertama, bunyinya adalah bila ada huruf konsonan posisi di akhir, oke? Jadi ada huruf konsonan, masih ingat ya huruf konsonan dari nien, giok, diget dan lain sebagainya. Itu. Posisinya di akhir. Di akhir tuh di mana, Sam? Di akhir tuh di bawah. Kayak gini, ini di bawah nih. Huruf terakhirnya konsonan apa ini? Konsonan real. Ini huruf terakhirnya konsonan apa? Konsonan syet. Ini huruf terakhirnya konsonan apa? Konsonan giok. Kayak gitu ya, maksudnya ya. Huruf terakhir tuh yang di bawah, yang di sini. Ya. Huruf terakhir konsonan bertemu dengan vokal. Jadi di sampingnya itu vokal, teman-teman. Kayak gini. Ini kan huruf terakhirnya konsonan. Terus ketemu dengan sampingnya itu adalah vokal. Vokal itu ditandai dengan apa, Sam? Ditandai dengan iyeng, ya Rebun. Vokalnya bebas ya, boleh vokal A, iya, vokal rangkap, vokal tunggal. Pokoknya ketemu dengan vokal. Ditandai dengan adanya iyeng, kayak gini. Nah, terus katanya, maka konsonan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Jadi si konsonan itu nanti akan naik, ya Rebun. Ya, jadi Anda membacanya ini kayak gini. Contoh kalimatnya kayak gini ya. Ini Anda membacanya bukan mal-i, bukan ya? Bukan ya Rabun, bukan mal-i. Kan kalau misalkan per suku kata itu Anda membacanya mungkin akan mal ditambah dengan i. Kayak gitu ya teman-teman, bener nggak? Kalau secara tulisan gitu loh. Secara tulisan mungkin teman-teman akan membacanya adalah mal-i kayak gini. Tetapi menurut aturan baca itu membacanya bukan mal-i teman-teman. Tapi dibacanya adalah ri seperti ini. Kalau kita tuliskan dalam Hangul kayak gini teman-teman. Jadi mari kayak gini. Kelihatan bedanya nggak? Antara tulisannya seperti ini, tapi Anda membacanya seperti ini. Apa yang berbeda? Ada yang bisa bantu jelasin? Yang berbeda adalah realnya pindah jadi di samping itu ya, betul. San. Realnya itu naik ya Rebun. Jadi konsonan yang posisi di bawah ini naik. Semua konsonan yang posisi di bawah di akhir jika bertemu dengan huruf vokal dengan iyeng ini ya, ketemu dengan iyeng kayak gini vokal, maka si huruf konsonan itu akan naik menggantikan iyeng. Jadi Anda bacanya itu nanti di logika naik. Oh, ini berarti ada tulisannya mal-i tapi kita bacanya mari seperti itu. Nah, dia realnya itu naik ke atas ke sini dan berubah menjadi bunyi awal. Kalau kayak gini kan kita bacanya mari ya, bukan mal-i ya. Bener nggak? Ya, seperti itu ya. Jadi yang ini kita bacanya adalah mari. Yang bawah silakan diisi dulu. Ini tulisannya kan ot-i. Berarti kita bacanya gimana? Silakan diisi dulu. Kemudian ada lagi ini mok oyo tulisannya. Kita bacanya seperti apa? Silakan diisi di buku Anda. Buku Anda masih kosong ya, Yorobun. Belum ada isinya. Bener nggak? Kosong ya? Belum ada isinya kan?
Halo? Kosong. Ya, Kosong, Sen. silakan dibantu isi ya, Robun. Itu cara bacanya gimana? Dibaca yang benar ya. Anda boleh menuliskan hangelnya seperti ini. Ya, perubahan hangelnya boleh. Atau Anda tuliskan Latinnya saja langsung boleh juga. Seperti itu. Silakan. Sudah diisi? Oke, kalau sudah saya minta tolong siapa nih? Mulai dari Mas siapa ya? Ada yang mau coba bantu baca? Ada yang mau coba bantu baca ya, Robun? Oke, Mas Adit, silakan Mas Adit dibaca. Yang ini gimana dibacanya Mas Adit? Itu poti. Ya, tulisannya adalah OT, tapi kita bacanya adalah OSHI, Robun. Seperti ini ya. OSHI. Apa yang berubah Mas Adit? Yang berubah adalah iya, betul ya. Siotnya ini bertemu dengan huruf vokal I. Vokalnya bebas ya. Yang jelas kalau huruf vokal ditandai dengan iyang di sampingnya. Oke. Jadi ini ada iyang, terus ini huruf vokal. Berarti ya ini dia huruf vokal tuh seperti ini. Artinya ada iyangnya di sampingnya. Kayak gitu. Maka si konsonan yang posisi di akhir, di bawah ini, dia naik menggantikan iyang. Maka kita bacanya seperti ini. Oshi. Seperti itu. Kalau latinnya ya kayak ini langsung. Oshi. Bukan ot-i ya. Kalau Anda bacanya ot-i itu salah, teman-teman. Oke, selanjutnya masih Mas Adit yang ini. Dibacanya gimana? Menjadi? Mokoyo. Ya, jadi mogoyo ya, Robun. Mogoyo. Seperti ini ya. Kalau kita latinkan. Mo. Go. Yo. Kayak gini ya. Ini tulisannya meo geoyo. Tapi dibacanya mogoyo. Seperti itu. Silakan diisi di buku Anda ya, Robun. Ini untuk aturan baca yang pertama ya. Bahwasanya kalau ada huruf konsonan posisinya di akhir, di bawah, bertemu dengan huruf vokal, ya, jadi ada huruf vokal di apa namanya? Di sampingnya ditandai dengan iyang ya. Ingat-ingat kalau huruf vokal ditandai dengan iyang seperti ini. Vokalnya bebas, mau vokal A, vokal ya kan vokal ada dua tuh. Vokal rangkap dan vokal tunggal. Ya, jadi bebas pokoknya ketemu dengan vokal, maka yang di akhir si konsonan ini dia akan naik menggantikan iyang. Itu yang pertama ya, teman-teman. Aturan bunyi yang pertama. Sudah diisi? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke bawah di poin nomor 2. Ini ya. Untuk poin nomor 2 ini kita akan mempelajari selanjutnya ini mengenai apa sih? Mengenai huruf yang isinya ada 4, ya, Robun. Tadi ya, per suku kata itu kan minimal 2 huruf. Maksimal itu adalah 4 huruf, ya, Robun. Contoh gini ya. Bila ada huruf konsonan akhir ganda bertemu dengan vokal, maka hurufnya berbunyi ini. Contoh yang pertama, depan bunyi air. Nah, ini teman-teman langsung ke contohnya aja ya. Yang pertama kayak gini. Silakan dicek ya, barangkali ada yang berbeda. Nah, jika ada 4 huruf seperti ini hanya 4 huruf saja ya. Artinya tidak ada huruf lain, tidak ada tambahan huruf lain. 4 huruf seperti ini, Anda baca hanya 3 huruf. Tadi kan sudah di-spill di atas ya, bahwasanya jika terdapat 4 huruf seperti ini kan giak vokal A dibaca ga, biep di akhir dibaca P, kemudian ada siot di akhir.
Anda membacanya bukan gapet. Ya, mungkin kalau Anda belum paham, Anda akan membaca semua empat-empatnya. Jadi Anda bacanya itu gapet. Gapet kayak gini. Kayak gitu. Bukan ya. Tapi Anda membacanya itu hanya 3 huruf ya, Robun. Yaitu hanya giok, vokal A, dan konsonan biep. Di akhir kan bunyinya P. Jadi hanya membaca gap seperti ini. Huruf terakhir yang di pojok ini semuanya tidak dibaca atau hanya diabaikan kayak gitu. Bisa? Yang ini juga sama. Ini kan ada 4 huruf nih. Ada vokal A ditambah dengan nien ditambah dengan jiet. Berarti yang tidak dibaca yang mana ya Robun yang ini? Yang gimana? Ada yang angkat tangan? Kepencet saya, maaf. Oh. Oke. Yang ini berarti gimana? Yang nomor 2. Dibacanya gimana ini ya Robun? Menjadi An. hanya ya, betul, hanya an ya. Kita bacanya hanya an seperti ini. Yang hilang apa? Yang hilang adalah jietnya. Ya. Pokoknya yang posisi di pojok ini, jika ada 4 huruf seperti ini, yang di pojok itu selalu tidak dibaca atau diabaikan. Jadi kita hanya baca an. An kayak gini ya. Kemudian yang bawahnya, kita baca gimana ini? Ini ada sang giok dibaca K ya Robun. Oke. Gen. Iya, betul. Dibacanya adalah ken. Kayak gini ya, ken. Nah, berarti yang hilang apa? Yang hilang adalah Hiat. iya. Hit yang hilang seperti itu ya. Dibacanya adalah ken. Silakan diisi di bukunya. Oke? Sudah diisi untuk yang ini? Sudah ya Robun? Udah, Sen. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini masih ada ya. Kalau misalkan huruf belakangnya itu, kalau di atas itu kan cuma 4 huruf ya. Ini hanya 4 huruf nih. Kalau yang sekarang, belakangnya itu ada huruf vokalnya. Ya, jadi dia lebih panjang ya, Robun. Tidak hanya 4 huruf saja, artinya lebih panjang seperti ini. Kalau seperti ini, berarti kita balik lagi ke aturan nomor 1. Oke? Nah, aturan yang ini, teman-teman. Ini gimana tadi? Kalau misalkan ada konsonan di akhir kayak gini, berarti si konsonan akan pindah ke iyeng dan berubah bunyi menjadi bunyi A, bunyi awal atau bunyi di depan ya. Contohnya gimana Sam yang ini? Ini tulisannya kan gapet terus tambah dengan i kayak gitu ya, teman-teman. Nah, Anda membacanya itu bukan gapet i, bukan gap i, bukan juga ya. Kalau tadi kan di atas dibaca hanya 3 ya, ini yang ini. Ini kan dibaca hanya gap saja. Nah, yang ini semuanya kita baca ya, Robun. Cuman pemenggalannya adalah gap si. Oke? Jadi apa yang berubah? Yang berubah adalah si siot yang di pojok ini yang tadinya diabaikan, dia pindah ke sini, ke iyeng. Oke? Jadi pindah ke iyeng, menggantikan iyeng dan berubah bunyi jadi bunyi S. Makanya perubahannya seperti ini. Jadi dibacanya adalah gap si. Seperti itu. Kalau kita latinkan menjadi gap. Sebentar. Gap. Seperti ini. Setelah gap ditambah dengan si. Seperti itu ya Robun. Sampai sini bisa dipahami untuk perubahannya? Paham. Paham ya? Yang belum paham silakan disampaikan. Nggak apa-apa. Nanti kita bantu jelasin lagi. Silakan ya Robun. Ada yang belum paham? Yang cewek-cewek sudah paham? Sudah, Sam. Paham ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ini berarti gimana? Saya coba minta tolong Kak Yunda. Kak Yunda ini dibaca gimana? Apa itu jadinya anjayo. Iya, betul ya. Jadinya perubahannya adalah an. Jadi yang ini ya, dari anet berubah bunyi jadi an. Setelah an, jietnya naik ke sini. Jadi jiet yang di pojok ini, yang tadinya diabaikan, sekarang naik karena bertemu dengan vokal. Jadi dipindah ke sini, jadi ke samping, menggantikan iyeng, jadi anja, seperti ini. Terus akhirannya adalah yo, sama. Kalau kita latinkan menjadi anja, yo. Jadi pemenggalan bacanya itu anjayo. Ya, anjayo. Bisa ya, Robun? Kemudian yang ini saya minta tolong siapa nih? Mas
Mas Jody, halo Mas Jody. Ada yang angkat tangan, siapa nih? Mas Fauji? Ya, Sam. Mas Fauji dibaca coba. Ilgoyo. Ya, betul ya. Perubahannya menjadi ilgoyo ya, Robun. Apa yang berubah Mas Fauji? Yang berubah eng-nya tuh ganti G. Oke, betul ya. Sam. Giok yang di akhir ini naik ya. Giok yang di Ya. akhir, yang di pojok ini naik ke yang sini. Jadi Ya, kita bacanya il. Ini kan tulisannya ilek ya. Tapi kita bacanya hanya il. Gioknya ke sini, jadi go. Nah, itu ilgoyo seperti ini. Kalau kita latinkan itu menjadi Ilgoyo. ilgoyo. Betul. Ilgoyo. Begini ya Robun ya untuk cara bacanya. Sampai sini bisa dipahami untuk aturan baca yang nomor 2? Bisa ya. Kalau hanya ada 4 huruf seperti ini, maka teman-teman baca hanya 3 saja. Oke? Tulisannya gapet, tapi kita bacanya hanya gap. Kemudian kalau misalkan ada 4 huruf ditambah dengan nanti belakangnya itu vokal, maka semuanya dibaca. Ya. Terutama yang pojokan tadi ini, yang tadinya diabaikan berubah bunyi. Jadi siot ini tetap dibaca, pindah ke sini. Jadi kita bacanya gapsi. Kemudian ini tulisannya anet ayo, dibacanya adalah anjayo. Ya, saya ulangi, dibacanya adalah anjayo. Kemudian ada lagi ilek oyo, dibacanya adalah ilgoyo. Bisa ya Robun? Bisa saya. Bisa ya, oke. Kalau bisa kita lanjut di poin nomor 3. Silakan diperhatikan. Oke, ini ya. Poin nomor 3 bunyinya adalah bila ada biep. Ini ya, ini huruf biep ya Robun, harus ingat. Posisinya ada di akhir. Di akhir itu di mana? Di bawah. Ya. Kalau Anda menemukan huruf biep posisi di bawah, contohnya kayak gini. Biep nih di bawah nih. Ini juga sama. Biepnya di bawah. Ini akan ditemukan di akhiran nanti teman-teman ya. Akhiran suatu kalimat. Di predikat sono. Bertemu dengan huruf nien di atas ya. Maka biep berubah bunyi menjadi M. Maksudnya gimana Sam? Contohnya ini. Ini kan huruf biep di akhir. Bener nggak? Ketemu dengan huruf nien di sampingnya ini. Bener nggak? Ini nien kan? Nah, yang berubah bunyi adalah yang biep menjadi huruf M. Ya, jadi ini secara tulisan mungkin kalau Anda belum paham dengan dengan aturan baca, Anda akan membacanya ya, itu jadinya ibnida kayak gitu ya. Kalau misalkan Anda belum belajar tentang tata bahasa. Ini Anda mungkin akan membacanya adalah ibnida. Kenapa Sam? Ya, tidak salah sebetulnya ya Robun. Karena kan biep di akhir berbunyi P. Iya nggak? Bener ya? Jadi ini ib, kemudian ni, kemudian da. Kayak gitu. Ibnida. Katanya kayak gitu teman-teman. Cuman kalau Anda sudah belajar tentang aturan baca, di sini disampaikan bahwasanya biep di akhir bertemu dengan nien, maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi kita bacanya adalah imnida ya. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Robun? Jadi dibacanya adalah imnida. Kalau Anda mau rubah ya, ini latinnya dirubah, nanti biepnya dirubah jadi miem. Kayak gitu aja. Saya tuliskan latinnya saja ya, biar cepat. Jadi yang berubah menjadi M adalah yang biep. Seperti itu. Pokoknya kalau menemukan biep di akhir, ketemu dengan nien, maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi bacanya bukan ibnida, tapi imnida. Artinya adalah ya, kalau dalam kalimat formal. Imnida itu akhiran yang artinya adalah. Seperti itu. Yang ini gimana jawabannya ya Robun? Gongbu hamnida. Nah, betul ya. Ini dibacanya adalah gongbu. Ya, ini kan suku kata pertama dibaca gong. Giok, vokal O, terus iyeng dibaca gong. Setelah gong ini ada biep dengan U dibaca bu. Nah, ini ada hiet ya di tengah. Berarti dibaca enggak? Enggak, jadi langsung A. Terus biep di akhir bertemu dengan nien di samping nih. Maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi gongbu am ni da seperti ini. Gongbu am ni da. Nah, gitu. Artinya apa? Belajar artinya. Ya. Gongbu am ni da. Jadi bukan gongbu hamnida, tapi gongbu amnida. Seperti itu untuk pelafalannya. Yang ini
Ini gimana bacanya, Yorobun? Iya, dibacanya menjadi ini suku kata pertama dibacanya adalah mat. Nah, gini setelah mat. Nah, ini ada sep ya. Sep nida, tapi kita bukan baca sep nida, tapi dibacanya adalah sem. Sem seperti ini. Kemudian diakhiri nida. Nida kayak ini. Mat sem nida. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau bisa silakan diisi dulu di buku Anda. Sudah diisi, Yorobun? Sudah diisi? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Kalau sudah teman-teman, saya rasa cukup ya sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Besok kita lanjutkan mengenai aturan baca. Teman-teman nanti boleh untuk dibaca dulu ya. Jadi poin nomor 4 sampai dengan poin nomor 14. Silakan nanti Anda baca dulu di rumah. Besok kita akan bahas mengenai aturan baca ya. Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Bagi yang tadi belum store hafalan, tadi baru 5 orang ya. Yang sudah store hafalan Anda bisa meninggalkan Meet, tapi yang belum store hafalan, mohon maaf, jadi Anda tinggal di sini dulu. Kita akan coba store hafalan dulu. Kayak gitu ya. Tadi 5 orang, silakan boleh meninggalkan Meet. Oke, untuk teman-teman yang lain yang belum store hafalan, yaitu di huruf konsonan, saya akan coba mulai. Siapa dulu? Yang cewek dulu aja kali ya. Ya, yang cewek dulu nih. Siapa? Kak Yunda? Halo Kak Yunda? Ya, Sam. Silakan. Dari sini. Ini nggak ada itunya, mana ya presentasinya? Bentar deh. Layarnya belum ya? Oh. Ya, sebentar. Mohon ditunggu. Oke, Kak Yunda silakan. Kelihatan nggak? Ya udah. Ya, silakan. Namanya apa itu yang atas? Atas dia. Penjelasannya? Kalau di awal dia apa sih? B, kalau di akhir P ya. Betul. Bener nggak? Kayak gitu. Itu siot. Siot. Kalau di awal S, di akhirnya T. Nah, ini. Itu tadi apa? Hit ya? Hit. Iya. Kalau di awal dia H, cuma kalau di tengah dia nggak ini apa? Nggak ada. Ya? Baca. Oke, yang ini lingkaran? Itu iyong ya? Iya. Iyong. Penjelasannya? Eng di akhir eng. Oke, kalau di awal nggak ada dibaca. dibaca. Di tengah tidak dibaca, benar. Yang ini, yang paling atas? Itu piep. Penjelasannya langsung. Depannya awal P, akhirnya juga P. Di awal PH, di akhir P gitu ya. PH. Kalau PH, yang ini terus P. Yang ini dari atas. Itu jit. Penjelasannya langsung. Akhirnya T. Oke, ini. Siut, awalnya CH, akhirnya T. Ini. Tiut, depannya TH, akhirnya T. Tiut, Ini. tiut. Itu kiok. Kiok ya benar. Ya, Kiok ya. Nya KH, akhirnya K. Betul. Yang ini. Itu niang, depannya awalnya N, akhirnya N. Oke, terus bawahnya? Itu diet, depannya D, akhirnya diet T. Nah, ini. Itu real, depannya R, awalnya R, akhirnya L. Yang kotak?
Miem. Miem depannya M, akhirnya M. Betul, yang ini habis ya. Oke, Kak Yunda, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan Meet. Iya. Oke, selanjutnya siapa nih? Kak Lela, halo Kak Lela. Ya, halo Kak. Oke, Kak Lela, audionya jelas ya. Silakan dari atas Kak Lela. Yang atas Nian, depannya N, belakangnya N. Ini. Lanjut. Tiket, depannya D, belakangnya T. Lanjut. Real, depannya R, belakangnya L. Terus. Mium, depannya M, belakangnya N. Iya, betul ya ini. J, depannya C, belakangnya T. Oke, yang ini. C, depannya CH, belakangnya T. Yang ini. T, depannya TH, belakangnya T. Yang ini. Q, depannya KH, belakangnya K. Betul. Yang ini. P, depannya PH, belakangnya